Bab 46, Lin Ruoxue. Bagaimana kita bisa membawa orang ini ke kota? Perwira itu sangat cemas. Pendarahannya harus bisa dihentikan dulu. Utuslah seseorang untuk mengikuti adikku ke desa untuk mengambil kuda. Meski kudamu telah dibunuh harimau, tapi keretanya masih baik-baik saja. Kita tinggal mengambil kuda lain untuk menarik kereta itu. Kenapa dari tadi kamu tidak memberitahuku bahwa kamu mempunyai kuda? Di mana desamu? Ambil kudanya sekarang. Dayong, bawa mereka berdua untuk mengambil kuda. Sekalian bawa gerobak ke sini untuk membawa 2 ekor harimau dan seekor kuda yang mati ini. Jika dibiarkan di sini sampai malam, pasti akan dimakan oleh serigala. Lin Hai mengedipkan mata pada Wang Dayong. Wang Dayong langsung mengerti, mereka sendiri yang membunuh harimau. Harimau itu, jadi dia tidak akan membiarkan tentara itu mengambilnya. Mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk membawanya pulang ke desa. Wang Dayong berkata kepada tentara itu, "Ayo kita lewat jalan kecil. Utus 2 orang untuk mengikutiku. Tetap waspada, kita mungkin akan bertemu binatang buas di jalan pegunungan." Perwira itu mengirimkan 2 anak buahnya untuk mengikuti Wang Dayong. Pada saat ini, situ juga menemukan beberapa tanaman hemostatik. Dia mengunyahnya, dan memoleskannya pada luka tentara itu dan membungkusnya dengan perban. Setelah melakukan semua ini, Lin Hai menghela nafas lega. "Oke, kita sudah menghentikan pendarahannya." "Terima kasih, Tuan. Kalau boleh tahu siapa nama Tuan?" Lin Hai sangat tampan, tidak seperti orang lain yang terlihat besar dan kuat. Jika dia mengenakan jubah panjang, dia akan terlihat seperti seorang sarjana yang terpelajar. "Namaku Lin Hai, dan aku adalah seorang pemburu dari desa sekitar sini. Bolehkah saya tahu nama Anda?" Lin Hai menanggapi dengan penuh sopan santun. "Namaku Lin Ruoxue. Dan ini pelayanku Xiao Chuil." Setelah itu, dia bertanya kepada Lin Hai, "Melihat tingkah lakumu yang tidak biasa, kamu pasti seorang pelajar kan? Kenapa kamu menjadi seorang pemburu lagi?" Lin Hai tersenyum tipis, "Aku bersekolah selama beberapa tahun, tetapi keluargaku jatuh ke dalam kemiskinan dan saya harus berburu untuk menafkahi keluargaku. Kasihan sekali, orang seperti kamu tidak seharusnya berhenti belajar untuk melakukan hal seperti ini," kata Lin Ruoxue. "Apa salahnya berburu? Sekalipun dia berburu, Lin Hai jauh lebih hebat dari pemburu lain. Jika bukan karena kepemimpinan Lin Hai, kami tidak akan bisa berburu harimau. Tentu saja, jika kalian tidak bertemu dengan kami, kalian sudah pasti akan dimakan oleh harimau itu." Liu Ergo berkata dengan sangat kesal, "Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Tahukah kamu bahwa nona muda ini adalah..." Perwira itu sangat marah dan berteriak, "Perwira Wu!" Lin Ruoxue dengan cepat angkat bicara untuk memotong pembicaraan mereka. "Apa yang mereka katakan itu benar. Para pejuang ini adalah penyelamat kita." Lin Ruoxue sangat tertarik kepada Lin Hai dan tidak ingin identitas dirinya ketahuan. Lin Hai sangat tampan dan memiliki aura heroik. Sangat berbeda dengan orang terpelajar biasanya. Wanita manapun yang melihat Lin Hai akan tertarik padanya. Dia juga sangat penasaran dengan bubuk mesiu yang digunakan oleh Lin Hai. Lin Ruoxue sudah pernah melihat panah otomatis sebelumnya dan dia tidak terlalu terkejut dengan itu. Namun melihat harimau itu bisa dengan mudah dibunuh dengan senjata aneh berbentuk pipa besi yang mengeluarkan suara keras itu. Lin Ruoxue belum pernah melihat senjata seperti ini sebelumnya. Jika senjata itu bisa digunakan di dunia militer, mungkin akan menghasilkan sebuah keajaiban. Itu sebabnya dia berinisiatif memperkenalkan dirinya dan mencari tahu tentang Lin Hai. "Benda apa yang ada di tanganmu itu? Apakah itu benar-benar bisa membunuh seekor harimau?" "Ini disebut senjata api. Harus diisi dengan bubuk mesiu untuk menembakkan pasir besi. Kekuatannya cukup ampuh untuk pertarungan jarak dekat dan sangat cocok untuk menghadapi binatang buas." Lin Hai tidak merahasiakan hal ini dan menjelaskannya secara singkat. Bagaimanapun, senjata ini telah dilihat oleh mereka dan tidak bisa menyembunyikannya lagi. Terlebih lagi, sikap dan tingkah laku wanita ini seperti dari keluarga kaya, dan dia dikawal oleh tentara. Dia pasti bukan orang biasa. Kemungkinan dia seorang pejabat atau putri dari keluarga kaya. Lin Hai sangat sopan padanya. "Senjata api, bolehkah saya melihatnya?" Lin Ruoxue bertanya. "Baik, lihatlah." Karena tidak ada bubuk mesiu di dalamnya, Lin Hai langsung menyerahkannya senjata itu kepadanya. Lin Ruoxue mengambilnya dan hampir menjatuhkannya ke tanah. "Kenapa ini berat sekali? Tentu saja pipa besi ini tidak ringan. Ditambah dengan pegangan kayu, beratnya hampir mencapai 10 pon." Lin Hai menjelaskan. Lin Ruoxue melihatnya dengan seksama.
tetapi tidak tahu apa itu. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa sebuah pipa besi bisa memiliki kekuatan yang begitu besar. Namun, Lin Ruoxue telah menghafal semua strukturnya dan siap menggambar rancangannya. Dia bisa meminta ayahnya mengirim seseorang untuk mempelajari senjata ini dengan cermat, dan melihat apakah itu dapat digunakan di dunia militer. Saya sudah melihatnya, terima kasih Tuan. Lin Hai mengambil kembali senjata apinya dan mencibir di dalam hatinya, tidak mudah untuk menyalin desain senjata apiku. Bahkan jika kamu bisa membuatnya, kamu tidak akan bisa menggunakannya. Hanya kami yang mengerti pemahaman bubuk mesiu yang bisa menggunakan senjata ini. Lin Ruoxue menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Saat ini, Wang Dayong sudah membawa anak buahnya kembali. Lin Hai, kudanya sudah datang. Pelan-pelan, kereta kuda ada di belakang. Ketiga lelaki itu menunggangi 3 kuda, untuk menghemat lebih banyak waktu. Kalau begitu ayo cepat bawa orang itu ke dokter. Kami akan menunggu di sini, dan kamu bisa ikut dengan mereka. Begitu sudah sampai di sana, bawa saja kuda kita kembali. Kata Lin Hai, oke, aku mengerti. Sambil membelai kudanya, Lin Hai secara diam memberikan instruksi kepada Wang Dayong. Derajat, setelah kamu mengantar mereka, cepat kembali dan usahakan untuk berbicara sesedikit mungkin. Aku tahu, Wang Dayong setuju. Setelah mengucapkan selamat tinggal, perwira dan tentara itu mengawal mereka sampai ke kota kabupaten. Liu Ergo memandang mereka dengan kebingungan. Wanita muda itu sangat cantik. Mengapa dia datang ke tempat terpencil seperti ini? Lebih baik jangan bertanya terlalu banyak tentang masalah ini, dan jangan membahasnya saat kita kembali ke desa. Hati-hati dengan mulutmu, Lin Hai memperingatkan. Ini tidak serius, bukan? Bukankah menyelamatkan nyawa seseorang adalah hal yang baik? Mengapa kita tidak boleh membicarakannya? Mungkin saja mereka adalah keluarga dari seorang komandan militer. Semakin tinggi posisinya, semakin banyak peraturannya. Jika katamu menyinggung perasaan mereka, mereka mungkin akan mengirim tentara untuk menangkap dan memenggal kepalamu. Lin Hai mengancam mereka, benar saja, mereka semua ketakutan dan berkata dengan cepat, kami tidak akan mengatakan apa-apa. Lin Hai masih merasa agak bingung. Lin Ruoxue jelas sangat tertarik dengan senjata apinya, tetapi tidak tertarik dengan panah otomatisnya. Itu berarti dia sudah pernah melihat senjata itu. Mungkinkah dia benar-benar putri seorang komandan militer? Lin Hai berpikir dalam hati. Saat itu, kereta kuda juga sudah sampai. Mereka sangat gembira melihat kedua harimau itu. Hei, kenapa kudanya mati? Kuda ini dibunuh oleh harimau, jadi kita akan membawanya pulang juga. Ayo kita naikkan ke gerobak dan segera bawa pulang. Sebentar lagi akan gelap. Lin Hai mendesak mereka untuk mulai bekerja. Mereka mengangkat harimau itu ke atas gerobak kuda. Mereka mengangkat kuda itu ke atas gerobak kuda lain dan pulang dengan gembira. Kita bisa makan daging lagi malam ini. Bab 47. Keluarga kaya. Ketika mereka pulang ke desa dengan hasil buruan ini, hal ini langsung menimbulkan sensasi lagi. Mereka sudah pernah membunuh seekor harimau. Tetapi kali ini mereka berhasil membunuh 2 ekor pada saat yang bersamaan. Banyak orang yang berdatangan untuk melihat kejadian langka ini. Lin Hai berkata kepada semua orang, derajat kalian semua telah bekerja keras. Kuda ini dibunuh oleh harimau dan kita bisa membawanya pulang. Cepat nyalakan api untuk memasak. Kita rebus kuda ini untuk semua warga desa. Bisa makan daging seperti ini jelas lebih menyenangkan daripada merayakan tahun baru Imlek, terutama para tukang yang sedang bekerja. Karena sejak mereka mulai bekerja di sini, bisa makan daging setiap hari, mereka bahkan berharap untuk bekerja di sini selama sisa hidup mereka, tidak harus pergi ke tempat lain lagi, bisa makan yang banyak dan makan daging setiap hari sudah seperti kehidupan seorang dewa. Bagaimana bisa kuda yang begitu bagus ini dibunuh oleh harimau? Sayang sekali, kepala desa memandang kuda yang digigit harimau ini, dia melihat kuda ini sangat besar dan jelas merupakan kuda berkualitas tinggi. Kami sedang melintasi Beishan menuju ke jalan pemerintah. Di saat itu kami melihat kuda ini sedang berada di sekitar sana, bertemu dengan 2 ekor harimau yang kelaparan, kemudian kuda ini digigit sampai mati oleh seekor harimau. Pada saat kami datang untuk menyelamatkannya, semua sudah terlambat. Lin Hai memberikan penjelasan singkat tentang apa yang terjadi pada waktu itu. Karena sudah terjadi, tidak ada gunanya menyesalinya. Cepatlah dan minta seseorang untuk mengulitinya dan memotong dagingnya. Ayo kita makan enak. Sejak kami mengikuti kamu, bukan hanya orang-orang di desa kita yang hidup lebih baik dari sebelumnya, tetapi bahkan anjing-anjing di sini hidup lebih baik daripada anjing.
anjing di desa lain. Kata kepala desa, Lin Hai tidak menyangka bahwa kepala desa bisa mengatakan hal-hal lucu seperti ini. Kedepannya, desa kita akan menjadi semakin makmur, dan kita tidak akan kesusahan lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Desa ini sangat makmur. Wang Dayong mengikuti perwira dan tentara ke kota, di mana ada sebuah rumah besar di pinggiran kota. Setelah berjalan masuk, dia melihat bahwa rumah ini benar-benar di luar imajinasinya. Selain itu, ada banyak pos penjagaan dan penjaga di mana-mana. Keamanannya sangat ketat. Ini adalah pertama kalinya Wang Dayong mengalami kejadian seperti ini. Dia mengikuti dari belakang sambil menahan nafas. Komandan perwira dan tentara memerintahkan para penjaga untuk segera memanggilkan dokter. Mereka meminta beberapa penjaga untuk membawa orang yang terluka itu masuk ke dalam dengan hati-hati. Wang Dayong tidak membantu dan berkata, "Bisakah kalian mengembalikan kuda? Kuda saya dulu. Saya harus pulang sekarang." Lin Ruoxue keluar dari gerbong kereta dan berkata kepadanya, "Tunggu sebentar. Aku akan meminta seseorang untuk menyiapkan beberapa hadiah untukmu." "Tidak perlu repot-repot. Lin Hai sudah mengatakan bahwa kuda yang dibunuh oleh harimau itu sudah cukup bagi penduduk desa kami untuk mengadakan pesta, itu sudah lebih baik dari hadiah apapun." Wang Dayong dengan cepat menjawab, "Apakah menurutmu nyawa nona muda kita setara dengan seekor kuda mati?" Xiao Cui berkata dengan biak-biakan, "Tidak, aku benar-benar tidak bermaksud begitu." Wang Dayong dengan cepat melambaikan tangannya untuk menyangkalnya, dia takut akan ada kesalahpahaman. "Xiao Cui, jangan banyak bicara. Tunggu sebentar, aku akan meminta seseorang untuk membawakannya." Setelah beberapa saat, Lin Ruoxue datang dengan Xiao Cui. Xiao Cui memegang baki yang ditutupi dengan kain merah, kemudian Lin Ruoxue membuka kain merah itu, tampak ada beberapa ingot kepingan perak salju di nampan. "Apa yang kamu satu akukan?" Derajat Wang Dayong terlihat sedikit panik. "Aku tidak ada maksud lain. Aku mendengar bahwa kalian tidak hidup dengan baik. Ambil uang ini untuk meningkatkan taraf hidup kalian, terutama pria bernama Lin Hai itu. Beri dia uang ini sehingga dia bisa belajar keras. Itu akan jauh lebih baik daripada kalian yang hanya bisa berburu sepanjang waktu," kata Lin Ruoxue. Wang Dayong dengan cepat menolak, "Tidak perlu. Orang-orang di desa kami sudah hidup dengan baik sekarang, jadi kami tidak akan mengambil uang ini." Lin Hai tidak hanya membawa kita pergi berburu, tetapi dia juga rajin membaca dalam kehidupan sehari-harinya. Dia pasti akan lulus ujian kekaisaran dan menjadi seorang pejabat di kemudian hari. Ketika dia sudah menjadi pejabat, kami akan terus mengikutinya. Lin Ruoxue semakin terkejut ketika dia mendengar hal ini. Jadi kalian semua mengikuti perintah Lin Hai. Sepertinya dia adalah orang yang sangat cakap. Tentu saja, jika bukan karena Lin Hai, orang di desa kita sudah pasti mati kelaparan. Semua warga desa sangat mengaguminya sekarang. Wang Dayong berkata dengan bangga, "Tidak mudah untuk mengikuti pemeriksaan kekaisaran. Banyak orang telah belajar keras selama 10 tahun tetapi tetap gagal lulus ujian. Jika dia membuang waktu untuk berburu setiap hari, dia sudah pasti akan gagal dalam ujian itu, belum lagi untuk mengikuti ujian kekaisaran, yang tingkat kesulitannya bisa 10 atau 100 kali lebih sulit daripada mengikuti ujian untuk gelar sarjana." Derajat Lin Ruoxue menambahkan, orang lain mungkin merasa kesulitan, tetapi Lin Hai pasti tidak akan kesulitan. Kita semua percaya bahwa dia adalah orang yang berbakat dalam banyak hal. Apakah dia seorang pejabat atau seorang jenderal di masa depan, dia pasti akan jauh lebih baik daripada orang lain. Kenapa kamu begitu yakin padanya?" Lin Ruoxue semakin penasaran. Di antara semua pemburu, Lin Hai terlihat sangat lemah. Dia tidak menyangka begitu banyak pemburu yang mengagumi Lin Hai. Bahkan, ketika mereka pertama kali bertemu, Lin Ruoxue melihat bahwa mereka telah mengadopsi formasi untuk menghadapi harimau. Harimau itu, formasi yang sangat ampuh, dan bahkan para tentara saat ini tidak memiliki koordinasi yang begitu bagus. Mungkinkah Lin Hai mempelajari buku militer dan memahami taktik militer? Lin Ruoxue menjadi semakin penasaran. Wang Dayong ingat apa yang dikatakan Lin Hai sebelum dia datang, "Jangan berbicara terlalu banyak di sini. Kami tidak akan menerima perak ini, kembalikan kuda kami saja, saya harus segera pulang. Area di sekitar desa tidaklah aman, dan bisa saja bertemu bandit saat bepergian di malam hari. Ngomong, apa nama desa kalian? Di mana kamu tinggal? Ketika saya punya waktu, saya akan pergi ke desa kalian untuk berterima kasih secara langsung." Lin Ruoxue bertanya, "Desa Beishan, aku mengerti.
Bawalah perak ini bersamamu. Katakan pada Lin Hai bahwa perak ini dariku, bagaimana caranya membagikan kepada kalian, biarkanlah dia yang memutuskan. Kata Lin Ruoxue, tidak peduli bagaimana Wang Dayong menolak, dia tetap memaksa untuk memberikan perak itu kepada Lin Hai. 100 tael perak bukanlah jumlah kecil. Li Ruoxue sangat penasaran bahwa seseorang bisa menahan godaan yang luar biasa seperti ini. Jika pemburu atau warga sipil lainnya, mereka pasti akan sangat senang mendapatkan uang ini. Wang Dayong tidak punya pilihan selain menyingkirkan perak itu dan pergi dengan menunggangi satu kuda sambil memimpin kuda yang lain. Nona, pria ini sangat aneh. Dia jelas adalah seorang pemburu, tapi dia tidak menginginkan perak ini. Xiao Cui berkata dengan kesal. Mereka bukan pemburu biasa, aku merasa bahwa pria bernama Lin Hai itu sangat istimewa. Pemburu yang terlatih seperti mereka ini lebih kuat daripada tentara, dan mereka akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Dia tidak mau menerima uang kita sebagai tanda terima kasih karena dia telah menerima pelatihan khusus dan memiliki disiplin yang sangat ketat. Aku akan menyelidiki mereka dengan hati-hati. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan, aku akan merekomendasikannya kepada ayahku, dan dia pasti akan bisa mencapai kesuksesan besar di masa depan. Bab 48, Lin Tiangui. Tidak heran nona muda bertanya dengan cermat, ternyata nona sangat tertarik dengan orang-orang berbakat. Saya rasa pria bernama Lin Hai itu akan menjadi kandidat yang kuat untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil, tetapi jika dia pergi berperang, dia pasti akan menjadi orang pertama yang terbunuh karena tubuhnya yang kecil. Kata Xiao Cut, tidak semua prajurit harus maju ke barisan depan saat berperang. Ada banyak orang yang bisa memenangkan pertempuran hanya dengan merencanakan dan menyusun strategi di belakang layar. Selain itu, orang-orang seperti ini sangat jarang ditemui dan lebih berperan daripada mereka yang maju ke garis depan medan pertempuran. Derajat, kata Lin Ruoxue. Kalau begitu mari kita menemui Tuan. Dia telah menunggumu. Xiao Cuti mendesak. Baiklah. Terlihat seorang pria parubaya mengenakan pakaian mewah sedang menulis. Orang ini adalah ayah Lin Ruoxue, Lin Tiangui. Dia dulunya adalah seorang marsal yang memimpin 3 pasukan, tetapi karena suatu hal dia dilucuti dari kekuatan militernya dan bahkan tidak boleh tinggal di kota kekaisaran. Untuk menghindari masalah, ia bersembunyi di tempat yang terpencil seperti ini. Suer, kamu sudah datang. Aku mendengar bahwa kamu mengalami kejadian berbahaya di jalan. Apakah kamu terluka? Lin Ruoxue sedikit membungkuk dan menjawab, Ayah, aku bertemu dengan 2 ekor harimau di jalan. Untungnya, kami bertemu para pemburu yang bisa membunuh harimau. Harimau itu, para pemburu itu telah menyelamatkan kami. Lin Tiangui sangat terkejut, apakah kamu tidak membawa penjaga untuk melindungi kamu? Apakah penjaga itu bahkan tidak sehebat para pemburu itu? Kenapa membutuhkan para pemburu itu untuk menyelamatkan kamu? Karena para penjaga tidak dilengkapi dengan senjata yang memadai, mereka tidak mampu melawan harimau. Harimau itu, seorang penjaga terluka, jika dia tidak menerima pertolongan tepat waktu, dia pasti sudah meninggal. Para pemburu ini sangat berbeda dengan pemburu lain. Pemimpin mereka adalah seorang yang terpelajar dan tampaknya memahami beberapa taktik militer. Mereka bekerja sama dengan baik, itulah sebabnya mereka mampu membunuh 2 harimau itu dengan mudah. Lin Ruoxue menjelaskan, setelah mendengar hal ini, Lin Tiangui merasa ada sesuatu yang berbeda. Dia membelai janggutnya dan berpikir, tidak peduli seberapa kuat 5 pemburu itu, sangat tidak mungkin bagi mereka untuk bisa membunuh 2 ekor harimau dewasa dengan mudah. Tampaknya orang yang kamu temui itu sangat hebat. Ayah benar, para pemburu ini tidak hanya memiliki busur dan panah otomatis, selain itu, mereka juga bisa membentuk formasi pertempuran untuk melawan harimau. Harimau itu, dia memberikan perintah secara efektif dan efisien, tidak jauh berbeda dengan pasukan elit di tentara kita, dan yang paling membuatku penasaran adalah Lin Hai mempunyai senjata api. Saat digunakan, senjata itu mengeluarkan suara seperti ledakan guntur, menembakkan pasir besi dari pipa besi dengan kekuatan besar. Dengan senjata itu, mereka bisa dengan mudah membunuh harimau-harimau itu. Apa itu senjata api? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Lin Tiangui sangat kebingungan. Qiaoer berjalan ke depan. Dia mengambil sebuah pena, dan menggambar bentuk senjata api di atas kertas. Dia sambil menjelaskan. Senjata api ini memiliki bentuk yang sangat aneh, dan ini adalah pertama kali saya melihatnya. Sepertinya senjata itu dibuat sendiri oleh pemuda bernama Lin Hai itu, dan itu adalah senjatanya yang unik. Aku ingin tahu lebih banyak, tetapi dia hanya menjelaskan secara singkat kepadaku, jika memang ada senjata yang begitu kuat,
maka kita harus menemukan cara untuk mendapatkannya dan kemudian memproduksi lebih banyak lagi. Akan sangat hebat jika bisa menggunakan senjata ini untuk melawan orang barbar di perbatasan. Lin Ruoxue menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir itu tidak akan bisa berguna seperti yang dibayangkan ayah. Aku sempat mengobrol dengannya selama beberapa menit. Senjata api seperti ini hanya bisa membunuh dari jarak dekat, dan tidak bisa menjangkau jarak yang terlalu jauh. Lin Tiangui sangat kecewa setelah mendengar ini tidak bisa digunakan untuk angkatan darat. Hanya bisa digunakan untuk berburu. Mungkin dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada aku. Tapi ada hal lain yang lebih penting, busur yang mereka gunakan sangat sederhana dan memiliki tingkat mematikan yang cukup baik. Meskipun tidak sekuat busur di angkatan darat, tapi mereka dapat membawa 2 atau 3 busur sekaligus. Di dalam suatu pertempuran, setiap prajurit dapat membawa 2 busur sekaligus. Ini bisa meningkatkan kemampuan tempur tentara. Lin Ruoxue terus berbicara, pikirkan hal ini ayah, busur yang ringan seperti ini tidak memerlukan latihan khusus untuk membidik. Kalau saja setiap tentara dapat dilengkapi dengan persenjataan ini, mereka bisa menembak bersamaan di saat musuh menyerang, pasti bisa memukul mundur serangan musuh. Oh, ada senjata seperti itu. Lin Tiangui langsung tertarik. Cepat katakan padaku, seperti apa bentuk busur yang mereka gunakan. Lin Ruoxue menggambar bentuk busur itu sesuai ingatannya. Karena saat itu mereka agak waspada, aku tidak bisa bertanya secara rinci, tetapi yang sudah pasti adalah senjata ini jauh lebih kuat dan praktis daripada busur yang digunakan oleh pasukan kita. Karena dia begitu hebat, mengapa kamu tidak membawanya ke rumah kita? Lin Tiangui bertanya kepada putrinya, hal ini akan sangat menguntungkan kita, jika biaya produksinya tidak terlalu tinggi, kita bisa mempersenjatai senjata ini untuk seluruh pasukan kita. Kita harus bisa mendapatkan orang berbakat seperti dia, jangan biarkan dia mati sia-sia di desa. Jangan khawatir ayah, aku sudah tahu di mana pemburu itu tinggal. Besok, aku akan pergi menemui Lin Hai secara langsung untuk berdiskusi dengan dia secara baik-baik. Aku akan memberikan penawaran yang menguntungkan untuk membeli metode membuat busur dari dia. Setelah mendengar hal ini, Lin Tiangui menundukkan kepalanya dan berkata, orang ini jelas sangat berbakat, dia bisa membuat 2 senjata yang kamu sebutkan tadi. Ayah harus bertemu dengan orang berbakat seperti dia, dan kita harus mengundangnya untuk bergabung ke angkatan darat. Ayah, kekuatan militer ayah telah dilucuti, jadi tidak perlu terburu-buru untuk soal ini, lebih baik beristirahat dengan baik di rumah. Ayah sudah sangat lelah telah memimpin 3 pasukan selama ini, aku harus bisa menggantikan ayah untuk melakukan hal semacam ini. Derajat, kata Lin Ruoxue, aku adalah seorang pria yang telah bertarung di medan perang, dan selama ini aku telah menghabiskan waktu yang banyak untuk belajar. Jika aku tidak berolahraga lagi, aku khawatir tubuhku akan mulai berkarat. Mari kita pergi bersama besok dan mengadakan pertemuan yang baik dengan pemuda itu. Kata Lin Tiangui, oke, kita akan pergi bersama-sama. Tetapi akan lebih baik jika ayah berpakaian santai dan tidak memberitahukan identitas kita yang sebenarnya. Kalau tidak, orang-orang itu akan ketakutan. Hahaha, kamu benar-benar bijaksana. Aku keluar untuk mencari waktu yang tenang. Aku hanya akan membawa beberapa penjaga saja nanti. Lalu aku akan pamit terlebih dulu, kata Lin Ruoxue. Oke, kamu sudah lelah. Istirahatlah yang cukup. Nona, aku akan pergi bersamamu besok, kata Xiao Cui sambil berjalan keluar. Kamu sangat diperlukan. Ikuti saja kami besok. Lin Ruoxue tidak banyak bicara. Untuk beberapa saat, sosok santai dan percaya diri Lin Hai terus muncul di benaknya. Saya semakin yakin bahwa orang itu bukanlah orang biasa. Lin Ruoxue terus berpikir di dalam hatinya. Bersambung